dengan nomor urut 10, yaitu Saudara Ahmad Rocky Robbani, asal instansi Universitas Negeri Jakarta dengan tema Pendidikan Vokasi yang diberi judul Analisa Kebutuhan Pengembangan Media Berbasis Web pada mata kuliah Hidrolika PTB UNJ. Kami persilakan untuk mempresentasikan makalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rocky Robbani. Saya dari institusi Universitas Negeri Jakarta. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Rian Arthur selaku dosen Universitas Negeri Jakarta, dan juga yang saya banggakan kepada para audiens serta pemakalah sekalian. Pada sore hari ini, saya akan menjelaskan mengenai paper yang saya buat yang berjudul Analisa Kebutuhan Pengembangan Media Berbasis Web pada mata kuliah Hidrolika PTB UNJ. Pendahuluan diawali dengan modernisasi pendidikan yang saat ini sedang berkembang. Proses pembelajaran mengalami pergeseran dari konvensional menjadi digital dengan alasan fenomena pemanfaatan teknologi di masyarakat yang kian tinggi. Sehingga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah mulai harus diterapkan, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi. Latar belakang diadakan paper ini adalah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, perlu dikembangkan berbagai model atau metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Hal ini perlu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terkesan kurang menarik, monoton, dan membosankan, sehingga yang nantinya akan menghambat terjadinya transfer of knowledge. Salah satu alternatif media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru ataupun dosen yang dapat menarik di dalam pembelajaran adalah media pembelajaran berbasis web. Penggunaan media pembelajaran berbasis web dapat menurunkan suasana yang statis dan dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif, menarik, interaktif, dan dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Berdasarkan data program studi PTB UNJ, persentase nilai A pada mata kuliah Hidrolika dalam kurun waktu 2 tahun ini, yaitu tahun ajaran 2018, memiliki persentase nilai A sebanyak 15%. Dan tahun ajaran 2019 2020 memiliki persentase 6%. Terjadinya penurunan nilai pada kurun 2 tahun terakhir dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Tak terkecuali dalam faktor itu berasal dari kendala media pembelajaran yang digunakan. Kajian literatur. Pada kajian literatur saya akan membahas dua hal, yakni analisis kebutuhan. Menurut Sangori 2008, istilah analisis kebutuhan secara umum merujuk ke aktivitas yang melibatkan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dari sekelompok peserta didik. Dengan dilakukan analisa kebutuhan dalam pengembangan media pembelajaran, perancangan akan lebih memahami kesenjangan yang ada antara hasil akhir yang diinginkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh sekelompok peserta didik. Media pembelajaran berbasis web, menurut John Wasserman Gufron, merupakan salah satu layanan edukasi berbasis web yang memungkinkan terwujudnya edutainment dengan menggunakan media internet. Sedangkan menurut Rusman, dalam bukunya Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan Profesionalisme Guru Abad 21, yakni pembelajaran berbasis web merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media situs atau biasa kita kenal sebagai website yang bisa diakses melalui jaringan internet. Metode penelitian yang saya gunakan adalah model tahap pertama dari Lee and Owen, yakni tahap analisis. Teknik pengumpulan data berdasarkan pengamatan pembelajaran di kelas dan kuesioner yang disebar menggunakan Google Form. Dengan data yang diperoleh berupa rasio dikotomi, dua alternatif dari pilihan jawaban ya dan tidak. Periode pengisian kuesioner itu pada tanggal 18 sampai 19 Maret 2020 dengan responden berjumlah 55 mahasiswa tentang angkatan 2013 hingga 2017. Teknik analisis data. Skala pengumpulan yang digunakan pada kuesioner ini berupa skala nominal, di mana pertanyaan yang diajukan jawabannya berupa pendapat responden. Data dengan skala nominal dihitung berdasarkan banyaknya jumlah responden pada masing-masing pilihan jawaban yang terdapat pada kuesioner. Lalu dibuat persentasenya. Hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan pertama yakni berasal dari pengamatan pembelajaran di kelas.
Pengamatan pembelajaran di kelas dilakukan dengan observasi non-partisipan dan wawancara. Dari hasil pengamatan tersebut, diketahui beberapa informasi mengenai metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah hidrolika, yakni ceramah. Selanjutnya, untuk media pembelajaran yang sering digunakan ialah slide presentasi yang dilakukan bersamaan dengan penggunaan papan tulis sebagai media penunjangnya. Hasil kuesioner responden dibagi menjadi dua bagian besar, yakni identitas penanggap, lalu penilaian pembelajaran. Bisa kita lihat, berdasarkan hasil responden tersebut, dapat dinilai bahwa terdapat 55 responden yang telah mengisi kuesioner yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan nomor registrasi yang tertera. Nomor registrasi yang tercantumkan merupakan serangkaian nomor yang menunjukkan identitas angkatan mahasiswa UNJ. Sehingga dari data nomor tersebut dapat diketahui tahun angkatan responden. Identitas penanggap. Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut, dapat dianalisa bahwa 100% responden telah mengambil mata kuliah hidrolika, di mana responden memenuhi syarat dalam pengisian kuesioner. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisa kelulusan materi, ya, bisa dilihat berdasarkan gambar 3 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden mengalami kesulitan untuk memahami mata kuliah hidrolika. Asal model pembelajaran tatap muka, tingginya persentase responden yang menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka belum memenuhi pemahaman mahasiswa. Kemudian hal ini dapat terjadi disebabkan suasana kelas yang monoton karena hanya menggunakan metode ceramah dalam penyampaiannya. Selanjutnya, analisa efektivitas pembelajaran. Ya, bisa dilihat dari pemaparan data di samping dapat dianalisa bahwa penggunaan buku cetak dan slide presentasi dinilai belum efektif digunakan dalam pembelajaran mata kuliah hidrolika. Selanjutnya, analisa kemenarikan media pembelajaran. Analisa terhadap penilaian responden ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam sebab, seperti performa pendidik yang belum optimal, maupun konten media pembelajaran yang ditampilkan kurang menarik atensi mahasiswa. Selanjutnya, analisa pengembangan media pembelajaran berbasis web. Berdasarkan pemaparan penilaian responden yang telah disebutkan, dapat dianalisa bahwa diperlukan pengembangan bahan ajar berbasis web. Walaupun terdapat berbagai kelebihan dan kekurangan, karena salah satu kelebihan dari pembelajaran berbasis web ini adalah sumber yang bisa didapatkan atau diakses dimanapun dan kapanpun. Sehingga pembelajaran berbasis web diharapkan menjadi alternatif media pembelajaran yang akan digunakan pada mata kuliah hidrolika ke depannya. Kesimpulan, berdasarkan hasil tanggapan dan pembahasan responden secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hidrolika merupakan mata kuliah yang mempunyai peran penting sebagai salah satu dasar untuk pengolahan sumber daya air. Namun, mahasiswa mengalami kesulitan untuk memahami mata kuliah hidrolika. Hal tersebut dapat disebabkan oleh media pembelajaran yang digunakan belum menarik dan interaktif. Di sisi lain, penggunaan ceramah sebagai salah satu metode pemaparan materi hidrolika dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Pemanfaatan media papan tulis yang digunakan bersamaan dengan slide sebagai sarana pendukung proses pembelajaran di kelas dirasa masih sangat kurang menarik dan efektif, sehingga belum mampu memfasilitasi kebutuhan pemahaman mahasiswa di dalam proses pembelajaran hidrolika. Salah satu bentuk media pembelajaran yang ditawarkan untuk mengatasi kekurangan yang dijelaskan di atas adalah dengan mengembangkan media pembelajaran berbasis web. Penggunaan media tersebut diharapkan memudahkan mahasiswa untuk melakukan interaksi yang lebih banyak dalam pembelajaran dan menjadi media pembelajaran alternatif yang lebih menarik, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para audiens yang ingin bertanya kepada Saudara Ahmad Rocky, bisa dipersilakan bertanya melalui kolom chat ya. Karena sebentar lagi asar, maka saya tunggu pertanyaan di kolom chat, tunggu azan.
Yang udah dibentuk-bentuk saya.